Nah, ini persis depan Bahnhofnya. Jadi ini ada denkmal gitu, tugu peringatan. Dan itu persis depan stasiunnya. Stasiunnya tuh bentuknya modern ya, nggak kayak stasiun Jerman pada umum yang bangun-bangunan tua. Nah, kita mau jalan-jalan ke kotanya. Nah, ini depan Bahnhofnya itu deportation, jadi deportasi gitu. Barang-barang yang deportasi. Bagus, bangunannya barok gitu. Nah, di depan itu ada patung Maria nyangkut gitu. Nah, ini ada air mancur di tengah kota gitu. Si bapak petani dong. Soalnya si Würzburg ini terkenal dengan wine-nya. Ini cantik banget gerejanya, ya ampun, merah gini merona. Ini tepat di square-nya, jadi kita bisa sekalian nongkrong-nongkrong. Nah, itu adalah Marienkapelle yang merah ini. Terus di depan ini Würzburger Hofbrau, jadi dia terkenal ya Windbiernya. Dia udah 1000 tahun. 100 tahun. Nah, di tengah Marktplatz ini namanya Falkenhaus. Jadi sekarang itu dia tempat turis informasi sama jual toko-toko lah. Dia persis di samping Sang Marienkapelle ini. Nah, jadi ini ada proyektor, jadi dia menunjukkan apa-apa aja yang spesial di kota Würzburg ini. Yang pertama itu Sang Kilian. Nah, di sini di samping gereja Marienkapelle ini juga ada kayak market gitu. Ya namanya juga Marktplatz ya. Jadi dia jual-jual barang-barang tradisional atau buah-buahan gitu. Tapi pada sebagian tutup sih. Ini gerejanya dari samping. Bagus ya. Terus di samping itu masih ada Maibaum. Itu diperingati setiap tanggal 1 Mei di Jerman. Dan di Jerman Austria sih sama. Aku tuh baru pertama kali lihat gereja tuh sisi-sisinya itu tempat jualan gitu di sini. Aneh tapi nyata. Nah, jadi depannya itu sebenarnya ini. Jadi ini isi gerejanya. Marienkapelle. Nah, ini ada tugu di depan itu, terus itu persis di samping Marienkapelle-nya. Ini luas banget nih square-nya. Terus di sebelah situ dong lucu. Tuh. Banyak balon-balon gitu. Terus di sini banyak banget shopping street-nya. Ini bagus ya. Cantik. Tuh, tetap ada Marianya. Nah, kita di depan City Hall-nya Würzburg. Jadi dia bangunannya lumayan nggak begitu tua sih. Terus ada bunga cantik. Nah, di depan itu juga ada tugu. Semua bangunan di sini kayaknya barok gitu loh stylenya. Di depan ini adalah Alte Mainmühle. Jadi ini tempat membuat gandum dulunya. Terus ini langsung ke Sungai Main gitu. Sungai Mainnya sebelah situ. Setelah terowongan ini. Nah, kita udah di jembatan Alte Mainbrücke. Jadi ini jembatan lama yang menjebatani Sungai Main. Nah, jadi dari jembatan ini kita juga bisa melihat ini yang paling atas nih. Si Festung Marian. Itu kayak kayak palace gitu juga. Nah, ini dari pintu masuknya si Altenmühle tadi. Jadi dia jadinya restoran sekarang. Nah, jadi jembatannya masih kokoh ya walaupun udah lama. Ini dia
sungai mainnya. Nah, itu semua tuh yang ijo-ijo ini, itu semuanya anggur. Jadi di sini kan terkenal kebun anggurnya ya. Itu masih sebagian kecilnya. Sebagian besarnya itu kalau bisa dilihat kalau lagi naik kereta gitu. Nah, jadi sepanjang jembatan ini banyak patung-patung pembawa agama gitulah. Patung-patung muridnya Yesus. Nah, dari jembatan ini kita bisa juga lihat itu ada si City Hall-nya, terus itu si Marian Capella yang tadi. Terus sebelah sini itu tuh airnya deras banget. Ini sungai mainnya. Di depan itu yang ijo, ladang ijo ini semua itu adalah jadi kebun anggurnya sepanjang bukit itu. Suka banget aku kota ini. Ini airnya deras banget. Ini bendungan juga sekalian. Nah, di depan itu sebenarnya jalan masuk untuk ke si Vestungnya yang di atas, yang tadi yang aku tunjukin. Tapi harus mendaki dong. Jadi kita putuskan untuk tidak pergi. Kita kembali lagi ke si Rathausnya. Nah, jadi di sini dituliskan juga apa isi si Festung Marienbergnya. Jadi itu kayak museum gitu sih isinya. Isinya kayak lukisan-lukisan, barang-barang antik gitu. Nah, terus jalannya itu ada yang jalan kaki 25 menit, ada yang melalui si kebun anggurnya, terus ada yang melalui garden gitu 45 menit. Nah, jadi ini ada di depan si jembatannya replikanya dong, kecil gini. Nah, kalau mau naik tour gitu bisa sih, di situ tuh ada stasiunnya untuk keliling Sungai Main ini. Terus ini bendungannya. Di sini kita bisa lihat lebih jelas bendungannya tuh. Jadi airnya ditahan gitu. Nah, jadi tadi itu restoran si Alte Mule itu, terus ini ada bendungan dong depannya. Terus orang-orang di sini tuh aku lihat beli minumnya di tempat restoran itu, terus mereka minumnya di jembatan ini. Jadi di depan itu adalah si City Hall-nya. Jadi ternyata tadi itu bagian belakangnya, ini bagian depannya. Kita akan maju ke depan. Ini dong ada wine to go, bukan kopi to go. Karena terkenal wine kan, jadi semuanya pada coba wine di sini. Ini persis di depan City Hall-nya tuh ada gambar lucu di dindingnya itu, gambar pohon. Lucu ya air terjunnya. Banyak yang lempar duit kah? Airnya salahnya keruh. Nah, ini jadi shopping street-nya. Tapi masuk ke dalam itu juga shopping street sih. Lagi ada perbaikan. Nah, jadi di sini tuh namanya Kota Sangkilian. Di Sangkilian itu salah satu pembawa agama lah, pemuka agama Kristen. Lucu banget ya air terjunnya. Cinderella nih makan apel dia. Nah, ini tuh ada Kilian Volksfest Würzburg. Jadi itu kayak perayaan Summerfest-nya orang sini. Tapi nggak tahu tanggal berapa. Tapi benderanya di mana-mana gitu. Nah, ini adalah gereja Sang Kiliannya. Ini persis di depan Rathausnya, yang itu City Hall tadi di depan sana. Kita mau masuk, kita lihat apa aja yang ada di dalam. Ada lilin gede banget dong di sini. Gila, kok ada amate ini dibungkus. Nah, kalau mau lihat museum tuh tentang si gereja katedral ini di sini museumnya. Terus di samping ini dia langsung Sang Kiliannya.
ternyata Kilian Fest-nya itu dari tanggal 1 sampai 17 Juli. Nah, ini Stiftung Julius Ekta. Ini kebetulan lewat kereta. Nah, di depan itu adalah residence. Jadi itu kayak summer residence kayak Schönbrunn gitu di Wina. Cuman dia di sini tuh bayar gitu masuknya 9 euro. Nah, jadi kawan-kawan, karena aku udah selesai di tempat terakhir yang mau kunjungin, yaitu si residence ini yang di belakang aku ini. Aku mau sudahi video aku di workshop ini. Thank you for watching and see you in the next video. Dadah!